hari ke-13 buka bersama di Masjid Al-Muhajirin dengan menu spesial ayam geprek sai. Mas Teguh nggih. Apik. Salim. Ya. Waalaikumsalam. Kita tetap memberikan kemudahan untuk istiqomah menjalankan perintah Allah, dan juga kita juga bisa tidak menjalani apa yang oleh Allah tidak dijalani. Bapak-Ibu sekalian, semoga kita juga selalu istiqomah untuk berbuat kebajikan dan terhindar dari perbuatan yang bukan yang Allah terapkan. Mungkin malam ini kita tidak akan dan tidak menjaga kepada ini. Tapi ada tetap rasa bahwa artinya kita menahan diri. Jadi kalau kita terutama anak-anak berlatih untuk menahan diri, dengan menahan diri maka insya Allah akan berikan kita kebaikan pada saat nanti baik dunia dan akhirat. Ada sebuah penelitian di Amerika beberapa hari yang lalu, anak-anak Amerika diteliti dengan cara diberikan makanan terus mungkin bapak itu nonton film Tabul World pada marshmallow. Jadi penelitian tersebut namanya penelitian marshmallow. Anak-anak disuruh duduk, kemudian di depannya ada meja, kemudian ditaruh marshmallow. Kemudian dari anak tersebut disampaikan kamu tidak boleh makan marshmallow sampai kamu diperbolehkan makan. Kemudian di dalam ruangan tersebut tidak meja dan marshmallow bersetingkat. Banyak anak-anak yang ikuti penelitian tersebut, kemudian didata anak itu siapa yang bisa menahan diri untuk tidak makan marshmallow. Ada yang pegang-pegang, tidak makan tapi pegang-pegang, ada yang mencicipi, dan ada yang tidak tahan kemudian makan marshmallow. Setelah mengikuti beberapa tahun kemudian, hampir semua anak-anak yang tidak makan marshmallow dan bisa menahan diri untuk tidak makan marshmallow itu adalah dari anak-anak yang sukses, karena mereka tidak mudah tergoda untuk cepat menikmati keberhasilan, tidak ingin cepat-cepat mendapatkan kemudahan. Jadi kalau dagang mungkin untuk sedikit tidak dihabiskan dengan kemudahan, mungkin seorang karyawan kemudian
punya gaji, gajinya sebagian disisihkan, bukan dihabiskan untuk pribadi, juga pada saatnya orang tersebut mampu untuk yang berusaha menjadi keluarga besar agar ada mampu membangun rumah, mampu menabung, sehingga hampir semua anak yang mampu menahan diri tersebut secara dunia mereka hampir semuanya sukses. Dan kita harus dilatih untuk menahan diri. Dengan menahan diri ini kalau kita sungguh maka insya Allah akan dengan kebaikan nanti pada saatnya di dunia dan akhirat. Kemudian ada satu kegiatan lagi. Mungkin di antara kita pilihnya hidup itu nyaman, semua tersedia, makanan mudah kita dapatkan. Kita tidak ingin hidup kita menghadapi kesulitan atau menghadapi perjuangan. Begitu juga mungkin di antara kita inginnya anak-anak kita juga tidak banyak menghadapi tantangan, tidak banyak menghadapi kesulitan sehingga mereka hidupnya anak-anak saja. Nah, salah satu penelitian ini namanya penelitian 25. Karena penelitian itu dilakukan 25 kali. Penelitiannya apa? Penelitiannya penelitian itu ruangan yang nyaman untuk tikus. Kemudian di situ disediakan minuman, makanan yang disukai tikus. Berapapun kebutuhannya disediakan, tidak pernah habis. Kemudian di ruangan tersebut dimasukkan 2 pasang tikus, jadi 2 jantan dan 2 betina. Kemudian dibiarkan setelah 2 tahun tikus tersebut menjadi 2.000 kurang lebih 2.000 ekor. Tapi selama 2 tahun itu semua kebutuhan itu dipenuhi dengan baik, tempatnya dibuat nyaman. Setelah 2 tahun para tikus tersebut bikin kelompok-kelompok, kemudian mereka saling menyerang, kemudian saling membunuh. Kemudian tikus tersebut berkumpul jantan sama jantan dan betina bersama betina. Ada yang berpasang-pasangan betina dan jantan. Setelah punya anak, mereka rata-rata tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak melindungi anaknya dengan baik. Dan akhirnya setelah sekian tahun berikutnya seluruh tikus itu punah, habis. Dari 20 penelitian, dari 25 penelitian hasilnya sama. Kita lihat sekarang kalau di negara-negara yang makmur di Eropa, Amerika, Jepang, mereka tidak ada. Mereka hobinya menyerang negara lain. Kemudian mereka LGBT sangat dilindungi, sangat hormat sampai kemarin piala dunia Qatar saja sampai ke negara mereka ingin memasarkan LGBT. Dan akhirnya di Amerika pertumbuhan penduduk juga minus, sehingga dikhawatirkan pada saatnya nanti penduduk mereka sudah akan habis berkurang. Kemudian 4 juta rumah tidak ada yang menempati karena angka pelayanannya sangat rendah. Sehingga sebetulnya hasil penelitian tersebut dari tikus dan manusia tidak jauh berbeda. Kalau hasil penelitian seperti itu, hanya bedanya mungkin kalau tikus 2 tahun sudah mulai, kalau manusia mulainya. Sehingga sebetulnya kalau ini kita kembalikan ini, artinya di dalam Islam kita lainnya adalah untuk beribadah, untuk menghadapi tantangan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat salah satunya kurang lebih artinya bahwa apakah kamu yakin masuk surga? Apakah kamu sudah diuji? Dan nanti diuji seperti melawan bumi dengan kesulitan makanan, dengan perang, penyakit dan sebagainya. Ya memang di dunia ini tugas kita bukan untuk menikmati, tapi berjuang. Dan dalam perjuangan ini kalau kita berbuat baik, maka pastilah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Seperti dalam surat Al-Baqarah
Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pasti akan kembali ke kita. Kalau kita menanam sesuatu, pastilah tanaman yang buahnya seperti kita tanam. Tetapi kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan juga pasti akan kembali kita. Sehingga mungkin malam ini sedikit untuk saya sampaikan kepada kita semuanya terhadap diri saya sendiri bahwa kita hidup di dunia ini dengan untuk beribadah, untuk berjuang, untuk memberikan kebaikan kepada sekitar kita, baik manusia, kesalahan sekitar kita. Kemudian kita di dunia ini untuk kita berjuang kepada Allah. Kemudian belum tentu kalau kita hidup kita nyaman, itu bahwa hidup kita akan selamanya enak. Ada sebuah cerita di Hongkong, ada orang Eropa, penyanyi top ingin proses konser di Hongkong. Kemudian di Hongkong tersebut ada seorang penyanyi yang sangat hebat yang dia kagumi. Dia sangat bercita-cita ingin seperti penyanyi Hongkong tersebut. Begitu dia sampai di Hongkong, tidak lama kemudian penyanyi Hongkong tersebut yang sangat dia kagumi meninggal bunuh diri. Akhirnya jiwanya berguncang. Jadi apa yang dicita-citakan itu kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi orang yang sangat dicita-citakan seperti itu akhirnya telah bunuh diri. Akhirnya orang tersebut tidak jadi konsen, kemudian mulai kontemplasi. Kemudian kebetulan dia ketemu orang Islam, kemudian mempelajari Islam, dan alhamdulillah dengan masuk Islam jiwanya jadi tenang, jadi bahagia. Dan akhirnya komitmen kepada Islam seharusnya kita sebut bahwa kalau apa sih kita cita-cita kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau yang kita dapatkan seperti di sini mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Setelah kita mendapatkan apa yang diinginkan, belum tentu yang kita inginkan itu akan memberikan kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat. Mungkin saya sampaikan kepada sahabat saya. Semoga saudara dan bisa bermanfaat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.